Anak akan bacakan dulu hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahiru bil Qur'an ma'as-safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Oke, kita artikan dulu terjemahannya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul bersabda, al-mahiru bil Qur'an, orang yang mahir terhadap Al-Qur'an, ma'a bersama as-safarati, para utusan, al-kirami yang mulia, al-bararah yang terpuji. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang membaca Al-Qur'an, wa yatata'u fihi, dia terbata-bata, dia ha 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 ha, fa fa pa pa pa, fi pi fi fi pi pi, a a a a a a a a a, misalkan agak apa namanya, dia terbata-bata. Oke. Dan dia pun syaqun alaihi, dia pun berat mengucapinnya. A nga a nga 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 a ha ha kakak ha ha kakak, alhamdu. Oke. Gimana? Lahu ajra, dia dapat 2 pahala. Keren ya? Hadis ini derajatnya sahih Muslim. Kita coba kembangkan. Al-mahir bil Quran, maksud 1, orang yang mahir dalam Al-Quran. 1, menjaganya dalam bacaan. Artinya ketika dia membacanya sebagaimana mestinya, atau tartil, sebagaimana perintah Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Dan kita yang hadir di majlis ini, masya Allah, dengan dalam posisi yang untuk menuju ke sana, belajar. Dan luar biasa, dalam hadis yang sahih disebutin bahwasanya makhluk-makhluk Allah Ta'ala, malaikat-malaikat membentangkan sayap, semut-semut bahkan di dalam lubangnya itu mendoakan, bahkan ikan paus di lautan itu mendoakan kepada siapa orang-orang yang belajar Al-Quran. Oke. Di sini Rasul menyampaikan yang paling pertama itu adalah orang yang mahir terhadap Al-Quran. Kan kita pasti punya pertanyaan, dia mahir itu seperti apa sih? Pastinya banyak versi tentang mahir, tapi kalau dikumpulkan sekurang-kurangnya dia tidak akan keluar dari 3 makna ini. Pertama, orang yang mahir terhadap Al-Quran adalah orang yang ketika membacanya itu melaksanakan SOP-nya. Nah, yang kedua, dia adalah orang yang di dalam hatinya juga sudah terinstal Al-Quran. Ada Al-Quran itu di dalam hati. Dan ini ada salah seorang doktor di bidang hadis mengartikan maksud al-mahir di sini itu adalah orang yang hafalannya lancar. Orang yang hafal Al-Qurannya lancar. Sedangkan yang lain mengartikan al-mahir di sini adalah orang yang bacaannya lancar. Oke. Dua-duanya saling mengikat satu sama lain. Ada lagi yang ketiga nih, orang yang menjaganya dalam perbuatan sehari-hari. Maksudnya mengaplikasikan dari nilai-nilai Al-Quran itu di dalam sehari-hari. Al-Quran berbicara tentang la'in syakartum la'azidannakum, tentang syukur, maka dia pun menjadi orang yang paling pertama bersyukur. Dalam Al-Quran tentang apalagi misalkan wasainal insana biwalidayhi husna, kami wasiatkan pada setiap anak itu agar berbuat baik sama orang tuanya. Langsung dia adalah orang yang paling berbuat sama orang tuanya, dan seterusnya. Oke, dia tanamkan nilai-nilai Al-Quran. Bahkan misalkan nanti di antara tanda kita cinta sama Al-Quran, kita cinta sama Allah Ta'ala, Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian mengaku cinta sama Allah Ta'ala, maka ikutilah aku. Maksudnya ikuti Nabi Muhammad SAW. Berarti dari mana ngikutinnya? Buka hadis-hadisnya. Tapi kan masalahnya hadis-hadis Rasul itu kan banyak sekali, luas banget. Kita bisa mulai dari hadis yang paling ringan, buku saku.
42 hadis pilihan. Hadis arba'in. Itu berbicara tentang wah pokoknya keren banget hadis arba'in. Oke. Dari 40 hadis itu atau level 1 itu naik ke level 2, Bulughul Maram. Atau Riyadhus Shalihin. Sama-sama dari Imam Nawawi juga. Nanti kalau udah seperti itu karena Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram itu adalah hadis-hadis yang kurang ya, maka rujuk langsung ke kitab aslinya, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai. Kutubus Sittah. Oke. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengaplikasikan tentang mahir itu? Salah satunya adalah nggak bisa orang cuma mahir di lisan, mahir di hafalan, tapi sering nyakitin tetangga. Oke. Bahkan orang yang paling orang yang paling yang dihalangin sama Jibril dari setiap doa-doa yang selalu dia panjatkan di sepertiga malam terakhir itu adalah orang yang suka nyakitin tetangga, walaupun dia yang mulainya sangat kuat, ibadahnya getol. Tapi kalau ada tetangga yang tersakiti olehnya, maka itu semua itu saking tingginya nilai-nilai Islam itu menjaga tentang hak-hak dalam bertetangga. Oke. Yang kedua, makna as-safaroh al-kiramil bararah. Safaroh itu jamak dari kata safir, itu adalah duta atau utusan. Sekarang namanya utusan cuma ada dua kan? Utusan dari kalangan langit, itu para malaikat, atau utusan dari bumi, yaitu para nabi dan rasul. Artinya di sini untuk orang yang mahir itu adalah tempatnya bersama para utusan, entah malaikat atau rasul. Nah, yang pastinya adalah tempat yang sangat tinggi dan bahkan tertinggi. Kira-kira kalau ada sultan ya, katakanlah kita hidup di zaman Sultan Muhammad Al-Fatih ya. Kira-kira kalau sultan itu sedang atau gini, tempat tinggal yang ditempatin oleh sultan itu kira-kira kalau misalkan ada 10 lantai, di mana lantai tertinggi itu adalah lantai yang paling eksekutif. Di mana tempat sultan tersebut? Di lantai 7, di lantai 8, atau di lantai 1? Kira-kira di mana? Pastinya lantai 10 pastinya. Artinya di sini kira-kira di mana tempatnya Nabi Muhammad SAW. Oke. Nah, ini adalah motivasi buat kita supaya belajar untuk mahir. Walaupun nanti dalam tataran aplikasinya kita nggak bisa untuk langsung ke sana. Belajar untuk tahu dulu. Oke. Minimal tahu ini adalah huruf H dan bukan huruf H. Kita tahu kalau ini adalah guna, walaupun panjangnya masih sering overdosis atau kurang dan seterusnya. Kemudian bagaimana untuk orang yang sudah belajar? Ingat ya, untuk orang yang sudah belajar tapi dia menemukan kesulitan dalam belajar, tetap dapat pahala, 2 lagi pahala. Mantap. Sih. Beda antara orang yang kesulitan dalam belajar sama orang yang al-juhud, orang yang sombong, dia nggak mau belajar. Kalau udah nggak mau belajar, padahal di lingkungannya itu ada orang yang tahu Al-Quran, maka pertanggungjawaban dia nanti di akhirat itu adalah pokoknya setiap dalil atau setiap hujah atau alasan yang disampaikan itu akan ditolak. Itu kan di tetangga kamu kan ada yang bisa Al-Quran, kenapa kamu nggak belajar? Habis dia dan saya. Ini tentang hadis motivasi untuk belajar. Nggak masalah walaupun belum mahir, karena pahala tetap tersedia. Berikutnya, dan ini untuk di sini sementara untuk mengisal Al-Quran dalam hati, ini adalah hadis terakhir yang mewakili dari semua segmennya. Segmen pertama kan orang yang membaca seperti apa keutamaannya, orang yang hafal seperti apa, orang tua seperti apa, kemudian orang yang mahir seperti apa. Sekarang ini yang terakhir, bagaimana nanti status di akhirat. Oke. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Yaji'ul Qur'anu yaumal qiyamati, yaji'u al-Qur'anu yaumal qiyamati, yaji'u pakai fi'il mudhari, akan datang, kelak nanti akan datang. Siapa? Al-Qur'an, Al-Qur'an. Kapan? Hari kiamat. Pada hari kiamat, hari yang pasti. Kapan tuh hari kiamat? Dari mulai barzah.
Dari mulai seseorang itu mati, karena mati itu adalah kiamat. Mati itu adalah kiamat, kiamat sugro. Kenapa dikatakan kiamat sugro? Karena yang mati kan cuma dia aja, yang lainnya masih hidup. Nanti ada kiamat sugro ketika seluruh alam semesta mati dan isinya. Oke, kiamat itu adalah sesuatu yang pasti. Oke, mulai dari seorang mati. Nah, nanti setelah itu akan didatangi oleh Al-Quran karrajulis syahid, seperti orang yang memiliki wajah sangat rupawan, bercahaya, mantap. Ibu-ibu ada yang pernah ke Sukabumi atau bawa ada ke Sukabumi? Di sana ada gua, namanya itu gua apa namanya? Dia kalau ke bawah itu sekitar 15 meteran, bahkan lebih dalam lagi. Terus di dalamnya itu ada seperti aula cukup besar. Bunyi apa ya? Bunyi ayu. Bunyi ayu. Jalan-jalan ya. Ini boleh PRT nanti kita ke sana. Oke, bus. Itu berat banget buat tadabbur. Awalnya buat introspeksi. Karena kita ketika di sana masuk ke dalamnya itu pakai apa? Pakai helm. Helmnya ada senternya. Pas udah di dalam dimatiin senternya, bahkan tangan kita di segini ini nggak kelihatan, asli nggak kelihatan. Tangan kita digini, mata kita dimelototin, nggak kelihatan. Ya, itu langsung tadabbur, introspeksi. Nggak ada yang nggak nangis, kecuali orang yang hatinya keras. Gitu. Introspeksi, dihajar semua di sana dari sisi ruhiyahnya, bas, keluar plong semua. Bayangkan dalam posisi gelap saat itu kira-kira dapat cahaya dari mana kita? Maka salah satunya adalah ini dia, datang orang ketika kita sedang sendirian, gak ada siapa-siapa. Karena alam barzah itu memang dia alam pemisah, namanya juga kan. Barzah itu dalam bahasa Arab, bahasanya adalah pemisah. Dan siapa yang akan menemani kita? Pastinya amal-amalan. Dan salah satunya adalah Al-Quran akan datang. Ini janji Rasul. Al-Quran akan datang seperti wajah orang bercahaya. Yaqulu li sahibihi, dia akan berkata pada sahabatnya. Berarti dia akan berkata pada sahabatnya, pertanyaannya kita layak dijadikan sahabat Al-Quran? Dia akan berkata pada sahabatnya dan dia tidak akan salah alamat. Hal ta'rifuni, apakah engkau mengenali? Apakah engkau masih mengenali aku? Disebutin, ana alladzi kuntu usir lailaka. Aku adalah dulu yang suka membuat malam terjaga. Wa'ulommi hawa jiraka, dan membuat kerongkonganmu kehausan, berpuasa maksudnya. Malammu selalu terjaga, bangun, yang mulai tahajud, dan siangnya itu berpuasa. Oke. Wa inna, ini keren. Wa inna kullata jirin min wara'i tijarati. Ini kayaknya kemarin sudah pernah tersampaikan yang analogikan tentang susu itu kan. Ada kan? Susu itu. Nah, ini dia di sini. Jadi pada hakikatnya kullata jirin min wara'i tijarati. Nanti pada hari akhirat itu setiap pedagang itu nanti berada di belakang barang dagangannya. Maksudnya ketika kita beribadah itu kan kita menyetorkan hakikat kita hidup di dunia kan untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah. Cuman ibadahnya gimana? Ada kotoran apa enggak? Artinya yang mau beli itu, yang mau menerima itu dia mau menerima enggak? Kalau dalam ibadah kita banyak cacatnya. Nah, setiap orang saat itu nanti akan berada di belakang barang dagangannya. Ahli sholat dia di belakang sholatnya, ahli saum di belakang saumnya, ahli sedekah di belakang sedekahnya. Lanjut. Wa ana lakal yaum min wara'i kulli tajir, dan aku hari ini untukmu adalah menjadikanmu di belakang semua barang dagangan itu. Artinya dia dari mana saja dia bisa masuk dan dilindungi oleh yang itu semua barang dagangan. Oke. Kalau orang ahli sholat di belakang sholatnya kan, yang saum di saumnya. Kalau orang yang ahli Quran di belakang itu semuanya. Lanjut. Fayuqa al-mulka biyamini, dia pun dikasihkan al-mulka biyamini, kekuasaan di tangan kanannya, wal khulda bishimalihi, dan kekekalan di tangan kirinya, mengisyaratkan keagungan.
Wa yudha'u 'ala ra'sihi, dipakaikan di atas kepalanya itu tajul wiqar, namanya tajul wiqar. Apa itu tajul wiqar? Tajul wiqar adalah mahkota kehormatan yang kalau di dunia hanya dipakai oleh raja-raja saja. Kalau di akhirat ini pastinya jauh lebih indah karena kilau cahayanya itu lebih mulia daripada cahaya matahari dalam dunia. Oke. Kemudian wa yuksa walidahu, kedua orang tuanya dipakaikan hullataini, dua hullah, atasan dan bawahan. Hullah itu pakaian dari cahaya, atasan dan bawahan. Dan kita mungkin pernah sebelumnya diberitahu oleh para ustaz bahwasanya orang ketika mati dia nggak pakai apa-apa, kayak dibungkus kayak kapan saja. Dah, dibangkitkannya seperti apa? Sama kayak gitu juga. Cuma nanti akan ada pos-pos tertentu di mana dia dapat pakaian. Salah satunya adalah ini dia. Langsung dikasih pakaian. Pakaiannya apa? Hullah. Hullatan. Atasan bawahan, pakaian dari cahaya yang membuat semua orang saat itu iri. Karena pengen punya yang demikian. Pengen dibalikin dunia nggak bisa. Udah terlambat. Dah, sebelum datang waktu tersebut, sekarang masih ada, Allah kasih kesempatan kita nikmat hidup. Oke, karena Rasul pernah bersabda, "Ibtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan yang 5 sebelum yang 5. Di antaranya adalah hayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum matimu. Sehatmu sebelum sakitmu, luangmu sebelum sempitmu, mudamu sebelum tuamu. Satu lagi apa ya? Kayamu sebelum miskinmu. Oke. So, mumpung masih ada kesempatan. Fayaqulan, enggak, hullatan tersebut nilainya adalah la taqumu lahum ad-dunya wa ma fiha. Kalau seandainya ada orang yang sangat kaya sekali di dunia, semua tanah dunia ini udah dibeli sama dia, real estate, bangunan, pokoknya apa yang ada di bumi ini adalah semua udah milik dia. Kayaknya itu wah 70 turunan misalnya. Enggak habis. Dia lihat ada pakaian tersebut, maka dia pun seolah-olah semua harta dunia itu tidak ada gunanya karena pengen ditukar sama pakaian tersebut, saking inginnya dia, saking mupengnya dia sama pakaian tersebut. Tapi orang yang beli pakaian tersebut mengatakan no, nggak ada nilainya, nggak terjual, nggak ternilai. La taqumu lahum ad-dunya wa ma fiha, bahkan dunia dan isinya itu untuk dibayar, diganti, menggantinya itu tidak akan masih tidak akan bisa setara lah, cukup. Fayaqulan, kedua orang tersebut pun mengatakan, ya Rabbi, atau ay Rabbi, wahai Tuhanku, ya Allah, anna lana hadza, dari mana atau atas dasar apa engkau berikan ini pada kami? Dijawab, fayuqal lahuma, dikatakan kepada kedua orang tersebut, bitaklimi waladikumal Qur'an, bitaklimi waladikumal Qur'an. Sekali lagi, bitaklimi waladikumal Qur'an, ganjaran atas pengajaranmu terhadap anakmu dari Al-Quran, ganjaran atas pengajaranmu Al-Quran kepada anakmu. Udah. Rawah Tabrani dalam Al-Awsat. Jadi kita punya anak nih, sangat rugi sekali kalau seandainya untuk tahapan awal yang ngajarin Al-Qurannya adalah orang lain. Ulangi, kita punya anak nih, sepertinya sangat rugi sekali untuk tahapan awal ya, bukan untuk tahapan menjadikan dia mahir. Karena kita mungkin punya kesibukan masing-masing gitu. Yang ngajarin Al-Qurannya adalah orang lain. Ya kan di situ ada sekolah, ada madrasah, sekolah menurut bisa seperti itu. Tapi itu kalau bisa mah jangan menjadi yang utama. Kenapa? Karena bayangannya nanti setelah 10-20 tahun kemudian si anak itu akan bersaksi, nak atau ustaz atau syekh misalkan nanti, siapa sih orang yang, kalau boleh tahu siapa sih orang yang pertama kali ngajarin kamu Al-Quran? Dia pun akan dengan bangga mengatakan ibuku, atau ayahku. Iya. Kalau ini jadi kayak punya anak lagi kan. Oke. Baru setelah itu nanti karena pengetahuan yang terbatas dan spesialisasi yang mungkin berbeda, sang ayah atau sang ibu itulah nanti akan menghantarkan si anak tersebut ke gerbang pesantren. Baru nanti dari sana seorang ustaz yang lebih spesialis akan menjemputnya. Tak,
Dan si anak itu pun akhirnya bisa sekolah, belajar agama dengan baik dan menjadi andalan nanti di akhirat nanti. Ya, sekarang belum terasa tapi nanti akan sangat terasa. Dan apalagi kalau dia adalah seorang yang dikatakan sahabat Al-Quran. Oke, ini buat memotivasi juga kita punya anak untuk diajarkan Al-Quran dan tidak ada kata terlambat. Itu untuk sedikit agar Al-Quran terinstal di dalam hati. Semoga bisa sedikit memotivasi. Astagfirullah.